Kisah ini bermula di sebuah desa terpencil di Kulon Progo, Jawa Tengah. Desa ini sudah lama dikenal memiliki sejarah kelam, di mana kepercayaan akan hal-hal gaib masih sangat kuat. Salah satu yang paling disegani adalah sebuah pohon beringin tua yang berdiri megah di rumah keluarga Pak Ali. Rumah itu telah diwariskan selama beberapa generasi, dan di tengah-tengahnya, tepat di ruang utama, sebuah pohon beringin besar itu tumbuh menjulang hingga menembus atap rumah. Pohon itu bukan sembarang pohon, melainkan pohon keramat yang telah menjadi pusat kehidupan spiritual keluarga Pak Ali selama ratusan tahun. Pohon itu ditanam oleh Ki Darmo, leluhur Pak Ali. Ki Darmo adalah seorang tokoh kejawen sakti yang sangat dihormati pada masanya. Ia tidak hanya dikenal sebagai tokoh spiritual, tetapi juga sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu gaib. Selama hidupnya, ia sering bersekutu dengan bangsa jin dan menyimpan banyak benda keramat. Salah satu pantangan terbesar yang diturunkan kepada keluarganya adalah larangan keras untuk menebang pohon beringin di rumah itu. Pohon beringin tersebut dipercayai sebagai rumah bagi Raja Jin Genderuwo Albino, sosok gaib yang dipelihara oleh Ki Darmo selama masa hidupnya. Sosok gaib itu sangat sakti dan tak kenal ampun. Di balik keteduhan dan kesakralan pohon itu, tersimpan sebuah rahasia besar tentang leluhur keluarga mereka, Ki Darmo, seorang tokoh kejawen sakti yang memiliki perjanjian misterius dengan bangsa jin. Dalam sebuah sumpah yang diturunkan dari generasi ke generasi, keluarga ini diingatkan untuk tidak pernah menebang atau merusak pohon itu, karena pelanggaran terhadap sumpah tersebut akan mendatangkan bencana besar bagi keturunan mereka. Keluarga Pak Ali hidup sederhana dengan Pak Ali, 56 tahun, sebagai kepala keluarga dan istrinya Ningsih, 53 tahun. Anak laki-laki mereka, Rio, yang berusia 24 tahun, adalah sosok keras kepala dan cenderung tak percaya pada hal-hal mistis. Adik perempuannya, Lisa, yang berusia 19 tahun, lebih tenang dan sensitif terhadap dunia gaib, sering merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di rumah mereka. Bersama dengan mereka, ada juga pembantu rumah tangga, Mbok Tin, 61 tahun, yang sudah mengabdi selama belasan tahun, serta Pak Triadi, 43 tahun, supir yang setia dan tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Suatu hari Rio merasa terganggu dengan akar pohon beringin yang terus merusak lantai sekitar rumah. Ia merasa pohon itu tidak hanya merusak estetika rumah, tetapi juga menyebabkan kelembaban dan mengundang banyak serangga. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia memutuskan untuk menebang pohon tersebut dan mengabaikan peringatan keluarganya. Ibu Ningsih yang masih memegang teguh kepercayaan leluhur sudah berkali-kali memperingatkan bahwa pohon itu tidak boleh disentuh. Namun Rio tetap bersikeras. Rio pun mulai menebang dahan-dahan kecil di sekitar batang pohon. Namun ketika kapak pertama menghantam batang pohon, angin kencang tiba-tiba berembus dari arah dalam rumah, membawa aroma busuk dan perasaan mencekam yang segera menyelimuti rumah itu. Tanpa disadari, ia membangunkan kekuatan gaib yang selama ini terkurung di bawah akar pohon. Kapak pertama yang menghantam pohon itu adalah sinyal pembuka, seolah membunyikan lonceng pembebasan bagi Raja Jin Genderuwo Albino yang telah lama terkunci di sana. Sejak saat itu, rumah keluarga Pak Ali dipenuhi dengan kejanggalan. Rio, Lisa, Ibu Ningsih, dan semua penghuni rumah mulai merasakan gangguan dari dunia lain. Namun, apa yang mereka alami hanyalah permukaan dari misteri yang lebih dalam. Malam setelah pohon ditebang, suasana di rumah mulai berubah. Hal-hal aneh mulai terjadi. Teror yang dialami keluarga dimulai dengan hal-hal kecil namun mengganggu. Pada awalnya, benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri.
lampu-lampu yang sebelumnya berfungsi normal tiba-tiba mati atau menyala dengan sendirinya. Ibu Ningsih yang paling sensitif sering merasakan hawa dingin yang menyelinap ketika ia lewat di dekat pohon beringin. Setiap malam, suara-suara gemerisik muncul dari arah pohon, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha berbicara melalui dedaunannya. Rio yang keras kepala terus mengabaikan peringatan-peringatan halus ini. Namun, tak lama setelah ia mulai menebang pohon itu, ia mulai merasakan perubahan di dalam dirinya. Setiap kali ia melewati ruang tengah, ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Pada malam hari, Rio mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok besar dengan mata merah menyala dan tubuh penuh bulu putih pucat selalu mengejarnya, berusaha menangkapnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Pada satu malam, saat Rio terbangun dengan keringat dingin, ia mendapati dirinya terbaring di bawah pohon beringin. Meski ingatannya tentang bagaimana ia sampai di sana hilang begitu saja. Sementara itu, Lisa yang lebih peka terhadap dunia gaib mulai mendengar bisikan-bisikan halus di kamarnya. Bisikan itu pada awalnya terdengar seperti suara angin, namun lama-kelamaan menjadi lebih jelas. "Kamu akan diambil," begitu bunyinya. Suara itu seperti datang dari batang pohon, seolah makhluk yang tinggal di sana sedang menuntut sesuatu darinya. Lisa juga mulai merasakan adanya sentuhan tak kasat mata, terutama saat ia berjalan melewati pohon. Pada suatu malam, saat Lisa sedang tidur, ia merasa ada yang duduk di tepi tempat tidurnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu hanya diam, memandanginya, membuat tubuhnya membeku dalam ketakutan. Ibu Ningsih yang sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres, seringkali terbangun di tengah malam, mendengar suara tangisan dari arah pohon. Suara itu sangat halus, seperti suara anak kecil menangis, tetapi semakin malam semakin jelas. Pada suatu malam, ia memberanikan diri untuk mendekati pohon itu. Ketika ia sampai di dekatnya, ia mendengar suara Ki Darmo, leluhurnya, yang memperingatkannya bahwa keluarga mereka telah melanggar janji suci dan kini mereka harus menanggung akibatnya. Sejak malam itu, Ibu Ningsih sering melihat bayangan besar yang bersembunyi di antara daun-daun pohon beringin di rumah mereka, selalu mengawasinya dari kejauhan. Bahkan, batin yang biasanya tegar, mulai sering bermimpi buruk, juga mulai mengalami gangguan. Setiap kali ia membersihkan ruang tengah, ia merasa seolah-olah ada yang menarik-narik ujung bajunya. Meski ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Pada suatu malam, ia bermimpi buruk melihat pohon beringin itu berubah menjadi sosok manusia dengan wajah hitam pekat dan tubuh raksasa yang mendekat kepadanya. Ketika ia terbangun, kakinya terasa sangat berat, seperti ada yang menahannya untuk tidak bangkit dari tempat tidur. Pak Triadi yang biasanya selalu tenang, suatu malam mengalami hal yang paling mengerikan. Ia sedang menunggu di mobil saat tiba-tiba ia melihat bayangan besar di kaca spion berdiri di belakang mobil. Ketika ia menoleh, sosok itu telah menghilang. Namun bau busuk yang tajam tiba-tiba memenuhi kabin mobil. Ketika ia hendak keluar, pintu mobil terkunci sendiri dan lampu mobil mulai berkedip-kedip. Sosok raksasa dengan tubuh besar dan mata merah menyala muncul di depan mobil, mendekat dengan langkah perlahan. Hanya setelah berdoa keras, pintu mobil terbuka dan ia lari ke rumah dalam keadaan ketakutan. Pada suatu malam, Ibu Ningsih bermimpi didatangi oleh Ki Darmo. Dalam mimpi itu, leluhurnya marah besar, wajahnya penuh kemarahan, dan dengan suara lantang ia mengatakan bahwa keluarga mereka telah melanggar janji. Penunggu beringin sudah bangun, katanya, dan ia menuntut balas.
rumah itu ternyata menyimpan rahasia lebih besar yang terkait dengan kekuatan supranatural Ki Darmo, yang selama ini tak pernah mereka ketahui sepenuhnya. Para tetangga yang awalnya tak percaya, mulai ikut merasakan kejanggalan. Ustadz setempat, Ustadz Hamzah, dipanggil untuk memimpin doa di rumah Pak Ali, berusaha mengusir gangguan yang semakin parah. Namun, selama doa berlangsung, beberapa orang yang hadir mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak di dinding, dan salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh pingsan. Ustadz Hamzah sendiri mulai merasa bahwa kekuatan yang ada di rumah itu bukanlah kekuatan biasa. Jin yang ada di sana adalah sosok lama, sangat tua, dan penuh dendam. Teror yang mereka alami mencapai puncaknya ketika seluruh keluarga mulai diganggu secara bersamaan. Pada suatu malam, Lisa mendapati dirinya terbangun di tengah malam karena mendengar suara tawa pelan dari ruang tengah. Ketika ia mendekat, ia melihat pohon beringin di tengah rumah bergetar hebat. Daunnya berguguran, dan di antara dahan-dahannya, sesosok makhluk raksasa keluar perlahan-lahan. Makhluk itu adalah Raja Jin Genderuwo Albino. Tubuhnya penuh bulu putih, wajahnya menyerupai manusia, namun dengan mata merah yang besar. Saat makhluk itu keluar, Rio tiba-tiba terdorong keras hingga terjatuh di lantai. Tubuhnya seolah-olah sedang ditarik ke arah pohon. Pak Ali dan Ibu Ningsih yang datang untuk membantu pun ikut terseret oleh kekuatan tak terlihat. Sementara itu, Mbak Tin dan Pak Triadi melihat seluruh perabotan rumah mulai bergerak sendiri, bergoyang-goyang seolah-olah ada gempa di dalam rumah. Kehadiran makhluk ini membawa kesadaran bahwa keluarga mereka telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ki Darmo, dalam persekutuannya dengan jin, telah menjadikan pohon beringin sebagai tempat penampungan bagi Raja Jin tersebut. Dan kini, setelah pohon ditebang, Raja Jin itu menuntut sesuatu yang tak bisa diberikan oleh manusia biasa. Dalam keadaan panik, Pak Ali memutuskan untuk meminta bantuan Kiai Kasmadi, seorang ahli spiritual yang dikenal di desa mereka. Setelah mendengar seluruh cerita, Kiai Kasmadi menyimpulkan bahwa keluarga Pak Ali harus melakukan pengorbanan besar untuk menenangkan Raja Jin tersebut. Pengorbanan ini melibatkan jiwa manusia, sebuah harga yang harus dibayar karena mereka telah melanggar janji leluhur. Seketika Pak Ali teringat selembar yang dititipkan oleh orang tuanya sesaat sebelum meninggal. Dari catatan tua yang ditemukan oleh Pak Ali di laci usang di dalam kamar, yang selama ini terkunci, tersingkap bahwa Ki Darmo melakukan sebuah ritual besar yang bertujuan untuk memperpanjang kekuasaannya dan menjaga keluarganya dari malapetaka. Ritual ini melibatkan Raja Jin Genderuwo dan beberapa siluman lainnya. Pohon beringin di tengah rumah ternyata adalah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam jin. Melalui pohon itu, Ki Darmo menciptakan perjanjian dengan Raja Jin tersebut. Selama pohon tetap utuh dan tidak ditebang, keluarga mereka akan dilindungi, dan kekuatan spiritual akan tetap ada dalam garis keturunan mereka. Namun, perjanjian ini memiliki harga. Setiap generasi, salah satu anggota keluarga harus memperbarui ikatan ini melalui sebuah ritual rahasia yang diwariskan dari satu penerus ke penerus berikutnya. Pak Ali, yang selama ini hidup sebagai muslim taat, tidak pernah tahu tentang kewajiban ini karena ayahnya meninggal sebelum sempat mewariskan pengetahuan tersebut kepadanya. Hal inilah yang menyebabkan perjanjian tersebut terabaikan. Dan ketika Rio menebang pohon, perjanjian yang sudah retak itu hancur, membangunkan kekuatan jin yang selama ini tertidur di bawah akar pohon. Selain perjanjian dengan jin, Ki Darmo juga meninggalkan beberapa benda keramat. Dalam proses pengungkapan rahasia leluhur, Pak Ali pun membuka peti kayu tua yang terkunci rapat di balik lemari antik yang hampir terlupakan.
sesuai dengan apa yang dibacanya dari catatan tua itu. Setelah dibuka, peti itu ternyata berisi beberapa benda peninggalan keramat yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Di dalamnya terdapat keris naga sabrang, keris dengan ukiran naga pada bilahnya, yang dipercaya mampu melindungi pemiliknya dari serangan gaib. Sebuah batu mustika merah yang menurut legenda mampu memberikan kekuatan batin bagi pemakainya. Dan kain kembang mayang, kain tua berwarna merah yang sering dipakai dalam ritual kejawen untuk memanggil makhluk gaib. Benda-benda ini pada awalnya terlihat seperti peninggalan biasa, namun ketika disentuh, mereka memancarkan energi yang luar biasa kuat. Lisa, yang lebih peka terhadap energi gaib, merasakan hawa dingin yang keluar dari keris dan cincin tersebut. Benda-benda ini ternyata adalah alat-alat yang digunakan oleh Ki Darmo dalam ritualnya untuk mengendalikan Raja Jin Genderuwo. Namun, tanpa pengetahuan yang cukup tentang cara penggunaannya, benda-benda ini bisa membawa malapetaka bagi siapa saja yang mencoba menggunakannya. Pak Ali yang semakin tertekan oleh teror yang dialaminya, akhirnya menyadari bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Keluarganya terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dengan bantuan dari Kiai Kasmadi, seorang ahli spiritual yang memiliki koneksi dengan ilmu kejawen, Pak Ali mulai memahami lebih dalam tentang warisan leluhurnya. Kiai Kasmadi menjelaskan bahwa darah Ki Darmo yang mengalir dalam tubuh Pak Ali membuatnya dan keturunannya memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Namun, kemampuan ini bukanlah tanpa risiko. Tanpa pengendalian yang tepat, kekuatan supranatural ini bisa berbalik menyerang pemiliknya. Oleh karena itu, ritual yang dilaksanakan oleh Ki Darmo bukan hanya untuk melindungi keluarganya, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib yang terhubung melalui pohon beringin. Setelah mengetahui rahasia besar ini, keluarga Pak Ali menyadari bahwa teror yang mereka alami bukan hanya akibat dari pelanggaran perjanjian, tetapi juga karena mereka tidak memiliki kontrol atas kekuatan supranatural yang diwariskan oleh Ki Darmo. Teror pun semakin menjadi-jadi. Pada malam puncaknya, rumah mereka berubah menjadi medan pertarungan antara dunia manusia dan jin. Suara tangisan, jeritan, dan bayangan hitam besar mulai muncul di seluruh penjuru rumah. Lisa, yang memiliki sensitivitas lebih kuat, mulai terseret dalam dimensi gaib di mana Raja Jin Genderuwo Albino menguasai. Di dimensi ini, Lisa bertemu dengan sosok Ki Darmo dalam wujud roh yang memperingatkannya tentang harga yang harus dibayar untuk menghentikan malapetaka ini. Ki Darmo mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan keluarga, yaitu melakukan pengorbanan jiwa. Kiai Kasmadi dengan segala ilmunya, mempersiapkan sebuah ritual besar di bawah pohon beringin. Ritual ini adalah upaya terakhir untuk memperbaiki perjanjian yang telah rusak. Namun, selama proses ritual, keluarga harus menghadapi serangan gaib dari makhluk-makhluk yang berusaha menghalangi mereka. Lisa, yang kini memiliki kedekatan dengan kekuatan leluhurnya, memutuskan untuk menjadi bagian dari pengorbanan tersebut. Dalam klimaks yang mencekam, Lisa harus memilih antara menyerahkan dirinya kepada Raja Jin Genderuwo atau mencari jalan lain untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan keris naga sabrang dan cincin mustika di tangannya, Lisa memanggil kekuatan Ki Darmo untuk melawan Raja Jin tersebut. Namun, apakah ia berhasil menghentikan teror ini? Ataukah keluarganya harus membayar harga dengan jiwa mereka? Setelah ritual selesai, rumah keluarga Pak Ali kembali tenang, namun tidak ada yang sama lagi. Pohon beringin di tengah rumah tetap berdiri, namun kini menjadi lebih angker.
Setiap malam, Lisa masih bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mengintai dari balik dahan-dahan pohon itu, menunggu saat yang tepat untuk kembali mengklaim hak mereka.